Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu PNS dan P3K seluruh Indonesia yang mana ini adalah Bapak Ibu PNS dan P3K di daerah, sesuai dengan apa yang telah disampaikan sebelumnya lewat Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024, demikian dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 2024 mengenai pencairan tunjangan hari raya di tahun 2024. Sesuai dengan kenyataan bahwa pencairan THR 2024 itu sudah dimulai sejak tanggal 22 Maret 2024 bulan yang lalu, dan masih saja ada informasi dari berbagai daerah bahwa THR ada yang masih belum cair sampai sekarang. Untuk hal tersebut Bapak Ibu, salah satu poin yang perlu kita ingat bahwa di dalam peraturan pemerintah nomor 14 dan juga peraturan Menteri Keuangan nomor 15 mengenai jadwal pencairan THR yang disampaikan H-10 Hari Raya Idul Fitri, dan satu poin di situ yang perlu kita ingat bahwa bila tidak dicairkan atau bila ada kendala pencairan sebelum Hari Raya Idul Fitri, maka akan dicairkan setelahnya. Nah, tentu itulah yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Nah, mari kita simak informasi terkait dengan pencairan kembali THR PNS 2024. Disampaikan bahwa Sri Mulyani resmi cairkan kembali THR PNS 2024 setelah Lebaran. Ini komponen yang bakal diterima. Mari ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Klik Pendidikan memuat kembali informasi mengenai pencairan tunjangan hari raya setelah hari Lebaran. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani Indrawati kembali cairkan tunjangan hari raya atau THR untuk para pegawai negeri sipil atau PNS. Tunjangan hari raya tersebut akan dicairkan kembali oleh Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia setelah perayaan Lebaran 2024. Jadi berikut adalah komponen THR PNS yang akan dicairkan kembali oleh Sri Mulyani. Mari kita ikuti bersama Bapak Ibu. Pemerintah sebelumnya telah mengeluarkan aturan terkait dengan pemberian THR kepada seluruh aparatur sipil negara. Dalam hal ini adalah para PNS maupun P3K. Adapun aturan pemberian tunjangan hari raya yang dimaksud adalah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Di dalam aturan tersebut terdapat dua jadwal pemberian tunjangan hari raya kepada Bapak Ibu pegawai negeri sipil. Jadi jadwal pertama, pencairan tunjangan hari raya bagi Bapak Ibu PNS disebutkan dilakukan paling cepat pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Lebaran Idul Fitri 2024. Senada dengan hal tersebut, Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam konferensi pers THR 2024 juga telah menjelaskan bahwa THR PNS paling cepat dibayarkan pada 22 Maret 2024, yang mana pencairan mulai tanggal 22 Maret itu adalah pencairan untuk Bapak Ibu pensiunan. Yang kemudian jadwal yang keduanya disebutkan akan dilakukan pembayaran THR setelah tanggal atau perayaan Lebaran 2024. Nah, tentunya setelah Lebaran Bapak Ibu, ini sangat dinantikan oleh Bapak Ibu pegawai negeri sipil, demikian juga dengan Bapak Ibu P3K. Dalam hal pembayaran selepas Lebaran 2024, THR hanya akan diberikan kepada PNS
yang belum menerima mulai dari 22 Maret hingga hari Lebaran. Jadi itulah gilirannya ya Bapak Ibu yang belum menerima sebelum Lebaran, segera akan masuk rekeningnya nominal THR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga keterlambatan pembayaran THR tersebut akan digantikan atau dicairkan setelah Lebaran. Nah, sesuai dengan apa yang telah ada dalam ketentuan bahwa THR itu ada beberapa komponen yang tertuang dalamnya, salah satunya adalah gaji pokok, di mana gaji pokok yang diterima oleh para PNS, P3K, demikian juga dengan yang lainnya, itu disesuaikan dengan kenaikan gaji sebesar 8%. Maka gaji pokok naik, demikian juga dengan THR-nya pasti naik mengikuti kenaikan gaji pokok. Yang berikutnya adalah tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga yang terdiri dari tunjangan suami atau istri dan tunjangan anak. Tentu ini sesuai dengan ketentuan Bapak Ibu ya, berapa persen untuk kenaikan untuk gaji suami dan atau istri, demikian juga dengan anak. Kemudian tunjangan pangan, ya tunjangan pangan yang diberikan dalam bentuk tunai dengan besaran 10 kg beras sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi ini tidak bisa diganggu Bapak Ibu karena memang ada aturannya. Kemudian tunjangan jabatan atau tunjangan umum. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya adalah tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Nah, di sini banyak persoalan Bapak Ibu ya. Banyak yang salah paham terkait dengan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Di sini perlu penjelasan bahwa tunjangan kinerja itu hanya berlaku bagi ASN pusat dan bagi ASN daerah yang diterima sebagai pengganti tunjangan kinerja adalah tambahan penghasilan. Bagi Bapak Ibu guru dan dosen dan profesor, tunjangannya bukan tunjangan kinerja, tetapi diberikan 1 bulan tambahan tunjangan profesi guru atau dosen bagi guru dan dosen, atau tunjangan kehormatan profesor. Jadi, jangan salah pengertian mengenai tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan. Memang itu sudah dituangkan dalam peraturan, tetapi perlu dibedakan dan juga sudah ada ketentuan bahwa tunjangan kinerja itu untuk ASN pusat, untuk ASN daerah yang dapatkan adalah tamsil atau tambahan penghasilan, bagi guru PNS P3K yang sudah sertifikasi diberikan tambahan 1 bulan tunjangan sertifikasi. Itulah informasi yang dikatakan bahwa tunjangan sertifikasi atau tunjangan profesi guru triwulan 1 itu dicairkan sebanyak 2 kali. Karena triwulan 1-nya dicairkan untuk Januari sampai Maret, ditambah dengan 1 bulan tunjangan profesi guru komponen THR. Tunjangan kinerja hanya akan diberikan kepada para PNS yang mendapatkan gaji yang bersumber dari APBN. Yang APBD Bapak Ibu tidak mendapatkan tunjangan kinerja, tetapi tamsil atau tambahan penghasilan. Kemudian tunjangan profesi. Bagi PNS guru dan dosen tidak akan diberikan tunjangan kinerja, melainkan digantikan dengan tunjangan profesi guru atau dosen. Jadi jelas di sini Bapak Ibu itu ditegaskan bahwa untuk guru PNS ya dan dosen tidak mendapatkan tunjangan kinerja, melainkan digantikan dengan tunjangan profesi guru atau tunjangan profesi dosen. Kabar baiknya, THR yang diterima oleh PNS setelah Lebaran ini akan utuh 100% tanpa potongan apapun, tanpa pajak dan seterusnya Bapak Ibu ya, karena pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Sementara potongan pajak dijelaskan juga itu ya, baik dalam peraturannya, demikian pada aplikasinya atau penerapannya, memang THR tidak akan ada potongannya dalam bentuk apapun. Demikian informasinya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum cair THR-nya sebelum Lebaran, silakan dicek rekeningnya nantinya setelah Lebaran. Demikian informasinya. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.